Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal di tahun gajah. Misalnya dikatakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubakfuri. Ada juga yang mengatakan lahir di bulan Ramadan, tapi kebanyakan ulama kita mengatakan lahir di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Nah, malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh para ulama lebih mulia ketimbang malam Lailatul Qadar. Karena dengan alasan malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti malam tampaknya rahmat Allah untuk semesta alam. Kalau malam Lailatul Qadar adalah malam yang hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memberikan alasan lebih mulia, lebih utama, lebih istimewa malam kelahiran Nabi ketimbang malam Lailatul Qadar dengan alasan kalau malam kelahiran Nabi, dunia kedatangan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau malam Lailatul Qadar, malam yang datangnya para malaikat yang turun ke bumi dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, ya. Dan kalau kita berbicara tentang malam kelahiran Nabi, tidak ada malam-malam istimewa tanpa ada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, ada beberapa riwayat banyak kita jumpai dalam kitab-kitab sejarah, banyak kejadian-kejadian yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, bahkan dikaitkan dengan tanda kenabian. Di antaranya api yang tidak pernah padam disembah oleh orang-orang Persia, malam itu padam. Ada juga informasi beberapa balkon dari istana Kisra itu runtuh ketika malam kelahiran Nabi dan lain sebagainya. Nah, bukti-bukti itu oleh sebagian ulama-ulama kita dikatakan sebagai mukjizat kenabian, tanda kenabian yang begitu istimewa. Walaupun sebagian ulama-ulama lain ada yang menolak. Namun perlu kita ingat, dari semua tanda-tanda kenabian dan keistimewaan malam kelahiran Nabi, di saat dunia itu membutuhkan bimbingan dan tidak ada yang bisa memberikan bimbingan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas pada episode yang pertama, bahwasanya di dunia ini jahiliyah begitu merajalela, filsafat Yunani,
kemudian kufarat-kufarat yang ada di khurafat-khurafat yang ada di berbagai belahan dunia itu tidak bisa diperbaiki oleh banyak orang ketika itu, tetapi hanya satu yang bisa memperbaiki dunia, mengubah wajah dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama yang mengatakan tanda terbesar kenabian adalah saat dunia butuh pembimbing dan Nabi Muhammad adalah pembimbing dunia ketika itu. Kalau kita berbicara juga malam kelahiran Nabi yang kita bahas pada episode pertama, siapa bidannya adalah Syifa, seorang perempuan bernama Syifa, orang tua dari Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam berbagai sumber juga disebutkan bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir, apakah sudah tersunat atau belum, terkhitan atau belum, itu menjadi perdebatan yang sangat kuat di para ulama-ulama kita, terkhusus pada ulama-ulama ahli sejarah, ahli sirah. Setidaknya disebutkan ada 3 pendapat yang kami baca, misalnya di karyanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, dikutip juga oleh guru daripada guru kami, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah, ulama terbagi menjadi 3 pendapat tentang apakah Nabi sudah tersunat atau belum. Ya, di antaranya ada pendapat Nabi terlahir sudah dalam keadaan terkhitan ya, atau tersunat. Berdasarkan hadis min karamati ala rabbi anni wulidat maktunan walam yura ahadun sawati. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, dikatakan Nabi kita Muhammad menyebutkan, aku ini kata Nabi termasuk anugerah yang Allah berikan kepadaku, terlahir dalam keadaan terkhitan dan tidak ada orang yang selain aku gitu. Nah, ada juga pendapat yang kedua mengatakan yang mengkhitan Nabi itu adalah kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muttalib pada hari ke-7. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah akikah, tasmiyah plus dikhitan itu di hari ke-7 kelahiran. Walaupun ada sebagian yang memakruhkan seperti Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nah, hari ke-7 lah Nabi dikhitan oleh Abdul Muttalib, lalu dibawa ke Ka'bah dan disediakan tempat dan lain sebagainya, lalu diberikan nama dengan nama Muhammad dengan kakek beliau. Jadi nama Muhammad itu dalam riwayat dikatakan adalah pemberian dari kakek beliau Abdul Muttalib. Ada juga yang mengatakan itu nama diilhamkan oleh Allah melalui ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang ketiga, ternyata ada yang menyebutkan Nabi itu dikhitan pada saat pembelahan dada, di saat beliau dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Ini juga pendapat yang populer. Jadi ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, ada satu analisis yang menarik menurut kami. Ternyata Nabi Muhammad dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini memang hampir-hampir ulama mengkritik semua riwayat itu. Maksudnya yang sudah terkhitan pun dikritik, ini tidak sahih. Yang sudah terkhitan pun dikatakan tidak sahih dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan gharib. Jadi untuk memilih pendapat yang beragam ini susah rasanya karena saling bertentangan gitu. Maka ada seorang ulama yang bernama Muhammad Amin Syekhu dari Syria, bahwa tidak ada keistimewaan kalau Nabi lahir dalam keadaan terkhitan. Karena ternyata ada juga buku yang saya baca ditulis oleh Dr. Majdah Amir, fikih wanita, ternyata beberapa anak juga terlahir dalam keadaan terkhitan. Bahkan disebutkan juga oleh para sejarawan, ada juga beberapa anak yang terlahir terkhitan, sudah terkhitan duluan. Bahkan di tempat kita sendiri saya pernah ketemu dengan tetangga atau
teman ibu waktu itu dia punya anak yang sudah terkhitan duluan. Jadi kata ulama tidak termasuk keistimewaan kalau Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan, karena ternyata ada saja selain Nabi Muhammad yang lahir terkhitan. Justru menurut Amin Sekhu, ketika bayi itu lahir tidak terkhitan, dalam keadaan terkhitan, berarti kan ada yang kurang, karena ternyata fungsi kulfah atau fungsi kalau ini kulit luar dari alat kelamin itu di dalam perut berfungsi untuk melindungi dari gesekan-gesekan yang pergerakan anak gitu. Nah, ketika tidak ada kulit itu, apalagi kita katakan terlahir sudah terkhitan, maka dalam pandangan ilmu medis disebutkan oleh Amin Sekhu itu justru kekurangan gitu. Dan sebenarnya kalau kita melirik ke ayat Al-Qur'an, jelas sekali dalam Al-Qur'an, misalnya Nabi kita Muhammad menyampaikan tentang wahyu, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, bahwasanya aku ini manusia seperti kamu, kata Nabi, yang diwahyukan kepadaku. Jadi basyar itu manusia dipandang dari sisi biologis, karena kalau kita menyebut manusia dalam Al-Qur'an itu membedakan antara manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai orang yang punya pemikiran, ada juga manusia sebagai keturunan, dan manusia sebagai biologi. Makanya ada kalimat basyar, ada kalimat al-insan, ada kalimat ibnu Adam, dan ada kalimat an-nas. Nah, semua dibedakan, dan dari sisi basyariyah Nabi, Quran mengatakan innama ana basyarukum mislukum, artinya sama dengan kita. Mungkin Nabi terlahir dalam keadaan yang sempurna, manusia juga sempurna, maksud dalam artian punya fisik yang lengkap gitu. Nah, Nabi juga begitu, punya mata, punya hidung, kita juga punya hidung dan lain sebagainya. Itu dari segi basar. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi bukan manusia biasa, itu kan betul sekali. Tapi itu dalam segi yuha ilayya, Nabi diberikan wahyu. Nah, jadi dalam satu posisi Nabi memang seorang Nabi yang tidak sama dengan manusia yang lain. Bahkan sebuah syair mengungkapkan, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia seperti manusia biasa. Dia bagaikan batu permata, sedangkan manusia lain bagaikan batu biasa, batu gunung, batu koral, jauh sekali harganya dan nilainya. Tapi dari segi biologis tadi basyar sama gitu kan. Makanya kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Nabi terlahir tidak dalam keadaan terkhitan, dan menggunakan pendapat yang kedua bahwasanya yang mengkhitan Nabi adalah kakek beliau Abdul Muttalib, sebagaimana itu disebutkan juga dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan imam lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ala kulli hal, intinya ulama yang mengatakan tidak terkhitan, ulama yang mengatakan sudah terkhitan, sama-sama memiliki tujuan untuk memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam kelahiran Nabi, ini agak panjang kita bahas. Di malam kelahiran Nabi, begitu gembiranya paman beliau Abu Lahab, sampai-sampai ketika mendengar kabar ponakannya lahir, maka dia bebaskan seorang budak dia yang memberikan kabar itu, namanya Suwaibah. Dibebaskan, dan Suwaibah inilah orang yang menyusui pertama kali setelah ibunya, yaitu Aminah. Jadi setelah Aminah yang menyusui adalah Suwaibah. Ini dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira sekali menyambut kedatangan bayi ponakannya ini. Maka kata ulama kita, kalau Abu Lahab saja itu dimerdekakan
dari siksa neraka setiap malam Senin. Lalu bagaimana dengan umatnya yang beriman dengan beliau, yang cinta dengan beliau, yang sangat gembira dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, unik juga kita bahas bahwa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipandang dari ilmu bahasa itu juga unik gitu kan. Muhammad, orang yang terpuji, dengan tambahan mim itu bermakna sangat-sangat terpuji. Kemudian yang istimewa dari seorang nabi bernama Muhammad. Nama Muhammad ini nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Bahkan menjadi keberkahan tersendiri ketika ada orang yang menamai anaknya dengan nama Muhammad. Ada riwayat yang sangat banyak, tapi yang paling kuat diantaranya, man wulidalahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang melahirkan atau dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala, lalu dia namakan namanya dengan nama Muhammad, dengan sebab cinta kepadaku, dengan sebab mengambil keberkahan dari namaku, maka dia dan anaknya dalam surga. Ini sebuah riwayat yang banyak syawahidnya, banyak pendukungnya. Walaupun sebagian ulama banyak mengkritik, tetapi untuk ini ulama kita dan fadilah amal itu kan longgar, bukan terkait masalah hukum, apalagi banyak dengan dukungan riwayat-riwayat. Bahkan juga dikatakan di antara kemuliaan nama Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mengadu kepada Nabi kalau dia punya anak selalu keguguran. Dia hamil, keguguran, atau kecil meninggal dunia, tidak pernah sampai dewasa. Lalu orang itu diberikan kabar oleh Nabi, diberikan saran, kasih nama dengan namaku kalau anakmu mau sampai besar. Ternyata orang itu nurut dengan saran Nabi. Ternyata dia punya anak sampai tua hidup gitu, dengan berkat nama Nabi Muhammad. Ada juga memang riwayat yang menyebutkan kalau memang punya anak selalu perempuan, lalu pengen punya anak laki-laki, maka peganglah perutnya, lalu bersepakatlah suami dan istri, ini kalau nanti lahir laki-laki kita kasih nama Muhammad, maka insya Allah dengan izin Allah akan terlahir dengan seorang anak laki-laki. Jadi ada banyak riwayat yang mungkin dari pandangan ahli hadis mungkin banyak dikritik, tetapi ini udah mentradisi dan mujarab, ya, bisa dipakai, terbukti. Karena kami juga pribadi dulu ketika awal menikah itu sempat setengah tahun mungkin tidak isi gitu, tidak punya momongan. Lalu mendengar riwayat itu, mendengar pemahaman seperti itu, lalu kita katakan dengan istri, kalau kita punya anak laki-laki nanti namanya Muhammad. Awalnya entah belakangnya mau apa itu terserah, yang penting ada Muhammadnya. Kemudian kami sepakat dan memang Allah memberikan anak seorang laki-laki dan namanya Muhammad Mahbub. Walaupun ini tidak harus kita menghindari kedokteran. Maksudnya di samping usaha seperti ini juga usaha ikhtiar dengan ilmu kedokteran sekarang gitu kan. Kalau bahasa kita sekarang, kenapa ada orang yang bernadar ketika anaknya Muhammad cepat diberi momongan, bahasa kasarnya kita menggadaikan nama Nabi Muhammad di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah yang begitu cinta dengan nabinya itu akan perhatian sekali karena nama nabinya tergadai di nazar-nazar hambanya gitu, yang menginginkan anak gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam Busiri itu seorang penyair terkenal yang dia punya gagasan gubahan sering dibaca di mana-mana, burdah itu. Fa innali dzimmatim min hubitasmiyati, gitu kan, dia bilang Muhammadan wa huwa au fal khalqi bidzimami. Kata dia, aku punya jaminan nama aku ini, dia bilang. Ya.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling terjamin di dalam menjaga jaminan. Maksudnya dia punya nama sama dengan nama Nabi gitu. Karena dia yang paham tentang banyak riwayat yang menyebutkan kemuliaan nama-nama Nabi Muhammad. Mungkin teman-teman mungkin bisa lebih banyak membaca tentang kemuliaan nama Nabi Muhammad. Itu ada satu kitab namanya Iqduz Zabarjat min hurufi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad bin Barakat Al-Ahmadi ya. Ini kitab yang bisa dibaca untuk mencari pembahasan tentang kemuliaan nama Nabi Muhammad. Juga ada kitab yang sangat rekomendasi untuk keistimewaan Nabi Muhammad, yaitu Syarah Burdah Imam Busiri yang berjudul An-Nafahatus Saziliyah fi Syarhil Burdatil Busiriyah karya Al-Imam Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi. Ini kitabnya. Mungkin teman-teman bisa mencari gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang yatim. Kemudian selang beberapa hari, tradisi Arab ketika itu selalu menitipkan anaknya, mengupah orang-orang yang ada di perkampungan untuk menyusui, untuk memelihara sampai usia mungkin 4 sampai 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun baru dikembalikan kepada orang tua. Itu tradisi yang mengakar sekali di kehidupan orang Arab ketika itu. Nah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hari setelah kelahiran itu Nabi kita Muhammad dititipkan oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ada cerita yang menarik tentang keberkahan bayi Nabi kita Muhammad ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Di antaranya ini cerita diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirah dia. Nah, teman-teman, kita sebentar, saya ingat, mumpung ini ada ingatan, sirah terbaik, sirah pertama, sirah yang berjasa terhadap lahirnya ribuan bahkan jutaan sirah sampai hari ini, itu tidak lepas dari jasa sirah Ibnu Ishaq. Karena termasuk sirah tertua di dalam Islam, penulisan tentang biografi Nabi Muhammad secara lengkap, utuh, itu adalah sirahnya Ibnu Ishaq. Kemudian baru dielaborasi, ditahqiq, disarah, dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Nah, jadi antara sirah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham itu satu sumber sebenarnya, dielaborasi lalu diambil dan dipelajari oleh sekian banyak orang, lalu melahirkan sirah-sirah yang banyak sampai hari ini. Termasuk misalnya Nurul Yakin yang di pondok pesantren sering dipelajari, atau sirah Al-Halabiyah, sirah Ibnu Katsir, At-Tamhid punya Ibnu Abdil Bar dan lain sebagainya. Sirah-sirah itu banyak mengutip di Ibnu Ishaq ya. Dan juga termasuk rujukan primer dalam sirah adalah sirahnya Imam At-Tabari ya, sirah At-Tabari, At-Tarikh At-Tabari ya. Tapi yang terkenal adalah Ibnu Ishaq gitu, yang paling sering banyak dikutip, bahkan menjadi rujukan utama dari sekian banyak sirah yang terlahir sampai hari ini. Nah, kata Ibnu Ishaq mengutip satu kejadian, dia bilang ketika Halimatus Sa'diyah ini dengan suaminya mencari bayi ke kota Makkatul Mukarramah dengan rombongan yang sama-sama mencari, itu diceritakan dia punya kendaraan yang tidak sehat, punya kendaraan yang tidak bugar. Sang suami punya unta yang kurus, yang tidak lagi produktif dalam memberikan air susu. Begitu juga dia juga menggunakan, Halimah sendiri menggunakan keledai yang kurus, perempuan, seorang keledai betina yang kurus gitu kan, sehingga dia tertinggal dengan teman-teman dia. Lalu ketika sampai di Mekah, orang-orang yang serombongan sama dia mendapatkan bayi-bayi yang dia inginkan. Nah, karena Halimah ini terlambat, akhirnya dia mencari-cari bayi
Tidak ketemu, kecuali ada seorang bayi yang dibawa oleh kakeknya yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa orang tidak mau mengambil? Karena orang tidak melirik, karena Nabi Muhammad ini seorang yang yatim. Ya, seorang yang yatim. Mungkin dari sisi ekonomi ketika itu orang tidak terlalu melirik, karena ini kan anak yatim, siapa yang bakal memberikan gaji bulanan, memberikan ongkos dan lain sebagainya. Akhirnya tidak terbawa. Akhirnya bertemulah jodoh ini antara Halimah dengan Nabi kita Muhammad dalam ketemu ini, adopsi anak yang tradisi ketika itu udah mengakar. Akhirnya mau tidak mau ketika sudah berkeliling mencari-cari, maka dengan setengah hati lah mungkin dikatakan mengambil Muhammad untuk dibawa pulang gitu kan. Ternyata anak yang tidak disangka-sangka ini membawa keberkahan yang begitu luar biasa. Ketika dibawa pulang, akhirnya yang kendaraan tadi mendapatkan keberkahan Nabi kita Muhammad kecil, sang bayi ini akhirnya jadi bugar, yang unta tidak lagi produksi susu yang banyak, bahkan tidak memproduksi lagi, akhirnya banyak keluar gitu dah. Akhirnya dia pulang dengan kegembiraan yang begitu luar biasa gitu dah. Sudah bersedih di awalnya, ternyata takdir Allah jauh lebih indah ketimbang rencana manusia gitu dah. Makanya ada ungkapan yang indah sekali. Seandainya manusia itu tahu dengan takdir Allah Ta'ala yang disediakan buat dia, maka dia akan menangisi protes dia terhadap kehidupan. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Seandainya dia tahu takdir di belakangnya yang Allah persiapkan, maka dia akan menyesali perbuatan dia. Ya, ini Halimah yang awalnya mungkin sudah setengah hati, putus asa, tidak ketemu baik karena terlambat, karena mengendarai kendaraan yang tidak sehat, terlambat. Akhirnya mau tidak mau mengambil seorang bayi yang yatim. Ketika pulang membawa keberkahan ini bayi, akhirnya senangnya berlipat-lipat kali. Bahkan teman-teman dia yang sudah pulang duluan akhirnya dibalap dengan dia, didahului oleh dia, sampai orang-orang bingung, kok bisa, apakah itu untanya suaminya dan itu himar keledai dia pakai itu sama? Ternyata sama. Tapi karena keberkahan ini bayi, akhirnya berlimpah ruah sampai ke kampung halaman. Ternak-ternak ini yang awalnya kurus kering, tidak produksi susu yang baik, akhirnya gemuk semua, sehat semua, ladangnya subur semua. Akhirnya ada juga orang-orang yang pengen ikut mengembalakan di tempatnya Halimah, tapi tidak sama memang. Kenapa? Karena ini keberkahan Nabi Muhammad yang khusus yang Allah tampakkan melalui Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya kita menarik kesimpulan, apa sebenarnya hikmah kenapa Nabi Muhammad ini lahir dan dibesarkan pertama kali di perkampungan yang memang tradisi ketika itu sudah mengakar kuat. Ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bukan Imam Ghazali, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu dia punya kitab sirah namanya Kitab Sirah, yang membuat sirah tapi dengan analisis yang banyak gitu. Bukan hanya sekedar membeberkan fakta, tapi menarik hikmah. Di antaranya beliau paparkan, sempat kami baca kutipan ya. Dia bilang di Mekah Al-Mukarramah itu ketika itu kan memang menjadi kota yang metropolitan lah. Dia tempat berkumpul semua kabilah, dia menjadi tempat perdagangan, dia menjadi jalur internasional perdagangan. Kita ingatkan ketika Abraha itu kemarin kita ceritakan dan lain sebagainya, itu memang ramai sekali, sehingga bedalah antara kota dengan perkampungan, cara mendidik dan bahkan lingkungannya pun berbeda. Nah, mereka menganggap lingkungan Mekah Al-Mukarramah ketika itu untuk seorang anak-anak tidak lebih sehat ketimbang keadaan yang ada di perkampungan. Itu pertama alasan kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad di satu tradisi pengungsian bayi yang diupahkan, diberikan ini untuk di perkampungan, bukan dipelihara oleh keluarga sendiri. Itu pertama. Karena Mekah sudah tercemar dengan berbagai macam ini
keadaan, lalu supaya steril, pendidikannya bersih, itu dikirim ke perkampungan. Ada hikmahnya lagi, kenapa Nabi Muhammad itu disusukan di Bani Sa'ad, di tempatnya Halimah, karena memang jiwa yang tumbuh di hiruk pikuk perkotaan itu kan tidak sama dengan jiwa yang tumbuh di perkampungan yang segar, yang masih asri, yang masih tidak ternodai dengan pergaulan-pergaulan yang dibawa oleh berbagai macam belahan daerah itu. Nah, untuk menjaga bahasa juga begitu. Mereka sengaja juga mengirim anak-anak mereka ke perkampungan supaya bahasa mereka itu bersih. Karena di Makkah Al-Mukarramah itu memang bahasa Arab ketika itu udah tercampur kan. Makanya kalau kita membaca misalnya kitab-kitab ulumut tafsir atau usul tafsir, itu kan Imam Suyuti misalnya dalam kitab Al-Itqan itu menyebutkan ada beberapa kosakata dalam Al-Quran yang pada dasarnya bukan bahasa Arab. Memang disebutkan Qur'anan Arabian dalam Quran, tetapi Arabiannya ini bukan lagi asli, tetapi dia mu'arrab, disebutkan dengan mu'arrab, yaitu bahasa serapan. Ya kayak kita juga di Indonesia misalnya sabun, kursi, rakyat, masjid, secara resmi itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lirik ke belakang itu kan bahasa serapan, tapi tetap dipakai ungkapan nama itu bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa-bahasa Al-Quran, ada bahasa-bahasa serapan yang oleh orang Arab ketika itu udah dipakai, tetapi ternyata itu bahasa Persia, itu bahasa Habsyi dan lain sebagainya. Misalnya kalimat abqariyun itu dan lain sebagainya, itu kan bahasa bukan bahasa Arab pada dasarnya gitu. Nah, untuk menghindari perkataan-perkataan ini akhirnya mereka dididik di perkampungan, karena kan usia 0 sampai 5 tahun itu kan apa orang bilang gold egg gitu nah, apa usia emas gitu nah. Umur 5 tahun ke bawah, usia yang menjadi pengaruh di hari tua dia di usia-usia seperti itu. Makanya dididiklah di perkampungan untuk supaya pemandangannya masih asri, pergaulannya masih bersih, kemudian tumbuh di pedesaan dengan ala kadar yang berbeda dengan hiruk pikuk perkotaan, dengan bahasa yang masih asli. Makanya ketika Ibnu Abbas misalnya ketika bingung tentang ingin menafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas akan merujuk kepada syair-syair orang-orang Arab asli yang ada di pedalaman, ya. Termasuk memang juga diantaranya perlu sekali memang orang itu dididik di perkampungan ketika itu, diantara hikmahnya ya karena kedepannya Nabi Muhammad akan menjadi penafsir Al-Quran paling utama, ya. Jadi penafsir yang paling utama yang dijamin kebenarannya adalah Nabi kita Muhammad. Ucapannya adalah tafsir dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran berbahasa Arab dan sekian banyak orang Arab juga tidak mengerti tentang bahasa Al-Quran karena bahasa yang begitu indah, sastra yang begitu tinggi, sehingga pernah dulu ada kejadian ada orang yang bersengketa lalu berebut tentang harta gitu kan, siapa yang membikin. Ternyata ketika orang dua ini berdebat, didengar oleh Ibnu Abbas, orang itu mengatakan kepada temannya, ana fatiruha. Ketika masalah sumur, ana fatiruha, dia bilang, aku yang fatirnya. Dari situ Ibnu Abbas baru tahu ternyata fatir itu mirip dengan khalaqa, menciptakan, atau sona'a, membuat, tetapi kan dengan bahasa yang sebenarnya tidak sama, cuma muradif lah dia, mirip gitu nah, sinonim tapi tidak sama memang. Karena ungkapan-ungkapan Al-Quran itu sekalipun dalam arti bahasa kita sama, tetapi dia memiliki makna-makna yang berbeda. Itu yang perlu kita ingat baik-baik teman-teman. Dan Nabi Muhammad tumbuh di Bani Sa'ad yang asri, yang bersih, bahasanya masih bagus. Sampai usia 2 tahun, Nabi kita Muhammad SAW itu dikembalikan kepada ibu beliau. Tetapi bukan dikembalikan untuk dikembalikan, tetapi dikembalikan untuk memperpanjang usia asuhan itu. Jadi Halimah dengan suaminya pergi ke Makkahul Mukarramah, datang kepada ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha itu untuk memperpanjang, menggoda, merayu, lalu akhirnya diizinkan kembali
sampai usia 5 tahun kurang lebih itu kan terjadi pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril dan Mikail yang terkenal sekali. Pembelahan dada itu dalam sebuah riwayat pun terkenal sekali, yang mungkin nanti akan sampai bahasannya kita bahas mungkin di Isra Mi'raj. Ya mungkin akhirnya khawatir, lalu dikembalikanlah di usia 5 tahun gitu kan. Nah di usia 5 tahun. Nah ketika di usia 5 tahun, setahun dalam pangkuan Aminah, nah ibunda beliau meninggal dunia di saat beliau berusia 6 tahun. Jadi anak seusia 6 tahun seorang Nabi kita Muhammad udah yatim piatu. Sejarah mencatat penyebab kematian Aminah, wafatnya Aminah itu karena Nabi Muhammad ketika kecil diajak oleh Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di kota Madinah ketika itu, atau dulu masih bernama Yastrib gitu ya, bukan bernama Madinah seperti sekarang. Nah, ketika berziarah ke sana membawa seorang budak bergelar Ummu Aiman, namanya Barakah, tapi digelar Ummu Aiman. Budak peninggalan Abdullah, ayah beliau, itu kan warisan untuk ibunda beliau dari ayahnya. Ketika dibawa ziarah ke Madinah, setelah ziarah untuk dikenalkan, ini loh anak ayah kamu namanya Abdullah ini begini, untuk napak tilas, dan penting sekali memang napak tilas dalam keislaman ya, karena bukan hanya sekali dua kali Islam itu mengajarkan napak tilas dari sirah Nabi. Pertama tentang ini, Nabi di usia 6 tahun dan napak tilas makom ayahnya. Kemudian di Isra wal Mi'raj itu misal cerita Nabi Muhammad mampir di tempatnya Nabi Isa, mampir di tempatnya Nabi Musa, itu kan semua napak tilas ya, karena untuk memperkuat sejarah, karena dikatakan bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengetahui sejarah dia. Nah itu penting sekali. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika pulang dari Madinah setelah berziarah ke makam ayahnya, ternyata ibunda beliau sakit dan akhirnya meninggal di tengah perjalanan pulang menuju Makkahul Mukarramah, dan dikumpulkan di satu tempat namanya Abwa di antara kota Mekah dan Madinah. Nah, ada sebenarnya perdebatan yang tidak elok sebenarnya kalau kita bahas berpanjang-panjang, tapi ini menurut kami penting. Sebagian orang yang tergesa-gesa menurut kami menyimpulkan bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka dengan satu hadis yang hanya satu hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar gitu, atau yang kurang lebih begitu hadisnya. Lalu berkesimpulan orang tua Nabi itu di neraka. Ini terlalu tergesa-gesa. Dia seharusnya melihat dengan banyak riwayat orang tua Nabi itu adalah orang yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bersihnya keluarga Nabi, terjaganya keluarga Nabi dari paganisme, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Kemudian di masa itu juga belum ada pengutusan Nabi, karena Allah Ta'ala berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Dan ketika itu belum ada rasul, lalu bagaimana bisa dikatakan orang tua Nabi masuk neraka? Itu kan hal yang bertentangan sekali dengan Al-Quran. Nah, ada juga ayat yang menyebutkan wa taqallubaka fis sajidin. Itu Asy-Syu'ara ayat 219. Engkau berbolak-balik fis sajidin, di dalam keadaan orang-orang yang bersujud. Lalu tentang ayat ini Nabi kita Muhammad katakan, aku senantiasa, kata Nabi Muhammad, berpindah dari sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Itu Nabi Muhammad katakan begitu. Dan kalau teman-teman pengen lebih kuat argumen bagaimana memiliki dasar keyakinan benar kalau orang tua Nabi di surga, dan tergesa-gesalah orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, itu bisa teman-teman lihat ada Imam As-Suyuti misalnya menulis satu kitab khusus atau risalah khusus yang saat ini udah dikumpulkan ya oleh almarhum Al-Alim Al-Ustadz Husain Muhammad Makhluf dalam satu kumpulan. Ini kitab Imam Suyuti yang dikumpulkan oleh beliau. Ini tercetak sekarang dan cetakan bagus sekarang. Ini namanya disebutkan Rasail As-Suyuti fi tahqiqi
najati abawail Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa annahum min ahlil jannah, dan bahwasanya mereka orang-orang tua Nabi itu termasuk ahli surga fil akhirah. Ya, jadi teman-teman bisa cari. Ini masyhur dijual di tengah-tengah kita ya. Di tempat-tempat kita juga ada. Rasail Imam Suyuti yang menjelaskan sangat detail sekali dengan hujah-hujah yang kuat bahwasanya orang tua Nabi itu bukan di neraka ya. Ya, adapun hadis yang dibahas oleh teman-teman sebelah yang mengkritik atau mengatakan tergesa-gesa orang tua Nabi di neraka, mungkin perlu dipahami lagi kalimat abi itu seperti apa, dikaji lagi sarahnya, dan teman-teman kalau memang mau juga lebih dalam lagi mempermasalahkan hadis itu bisa lihat di satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Kaifa Nata'ammalu Ma'as Sunnah. Itu ada satu pembahasan yang menarik tentang hadis yang sering dipakai argumen karena orang tua Nabi masuk neraka. Itu argumennya itu dibahas habis-habisan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dengan sangat baik sekali. Walaupun beliau belum memberikan kesimpulan di situ, tetapi tidak menggunakan hadis itu secara zohir. Ini saya rasa perlu dikaji lebih dalam oleh teman-teman yang terlalu tergesa-gesa ya, mengatakan orang tua Nabi di neraka. Nauzubillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah umur 6 tahun meninggalnya orang tua Nabi, lalu beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib, dan itu pun tidak lama karena udah tua. Selang 2 tahun setelah meninggalnya Aminah, ternyata Abu Thalib juga meninggal dunia, sehingga yang melanjutkan memelihara Nabi, menjaga Nabi, mengayomi Nabi itu berpindah atas wasiat Abdul Muttalib kepada Abu Thalib, paman beliau yang begitu dihormati, begitu banyak jasanya, berpuluh-puluh tahun membela Nabi Muhammad. Bahkan ini juga diperdebatkan oleh sebagian orang yang tergesa-gesa mengatakan Abu Thalib di neraka. Harusnya kita banyak dulu membaca ya, banyak dulu mengkaji baru memberikan kesimpulan seperti itu, karena ini hal yang tidak main-main, menyangkut kehormatan keluarga Nabi, ini menyangkut juga perasaan Nabi. Ada satu kitab yang juga ditulis sangat baik oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya, berkaitan tentang Abu Thalib. Asnal Muthalib nama kitabnya, Asnal Muthalib fi Najati Abi Thalib, karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu juga satu pembelaan, satu ungkapan, satu fakta yang disodorkan begitu sangat kuat sekali, menyatakan kalau Abu Thalib seorang yang beriman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita besok dengan episode yang berikutnya kita akan sambung bagaimana kehidupan Nabi di dalam asuhan Abu Thalib, masa remajanya itu, dan bagaimana pernikahan beliau dengan Khadijah, dan bagaimana peran Nabi ketika sebelum diangkat menjadi Rasul. Mungkin akan kita bahas di episode yang berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tolong kami memohon dengan sangat, apabila ada saran atau ada kekeliruan yang kami justru tidak sengaja, tolong diperbaikin, tolong ditegur, diberikan pembenaran. Tapi kalau memang hanya untuk mengkritik tanpa dasar, maka silahkan apa yang kami sampaikan ini dicari dulu, diteliti, dicermatin dulu, baru kemudian dikoreksi ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.